Jiwa terpilih. Apakah kamu pernah merasakan kehadiran makhluk hidup tertentu yang tampaknya selalu mengikuti langkahmu tanpa alasan yang jelas? Mungkin seekor kucing yang tiba-tiba menyertaimu di sepanjang perjalananmu, atau burung yang tak pernah absen untuk hinggap di dekatmu, seolah-olah mengetahui bahwa kamu sedang ada di sekitar, atau mungkin seekor anjing yang tampak begitu akrab, meski kamu baru saja melewatinya. Sebagian besar dari kita mungkin menganggapnya sebagai kebetulan semata, namun sebetulnya, ini jauh lebih dari sekadar kebetulan yang tidak terjelaskan. Hewan-hewan ini, meskipun tampaknya tidak memiliki pemahaman logis seperti kita manusia, memiliki kepekaan spiritual yang luar biasa. Mereka mampu merasakan getaran energi yang tidak dapat terlihat oleh pandangan mata manusia. Ada semacam kemampuan intuitif yang membuat mereka bisa mengenali perbedaan dalam diri seseorang yang membawa sesuatu yang berbeda, cahaya, ketulusan, dan energi positif yang lebih tinggi dibandingkan dengan kebanyakan orang. Ketika energi ini hadir, ketika seseorang memancarkan aura yang berbeda, hewan-hewan tersebut dengan mudah akan merasakannya dan terikat dengan kehadiran kita. Mereka tidak mengenali kita hanya melalui logika atau penalaran yang bisa dipahami oleh akal sehat, tetapi melalui indera yang lebih dalam yang lebih bersifat spiritual. Jiwa-jiwa yang terpilih oleh Tuhan, jiwa-jiwa yang sedang mengalami kebangkitan, jiwa-jiwa yang sedang dipersiapkan untuk suatu tujuan yang lebih besar, ini adalah jiwa-jiwa yang membawa misi, yang memiliki perjalanan spiritual yang mendalam yang harus dijalani dalam hidup ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang 9 jenis hewan yang memiliki kemampuan untuk merasakan keberadaan orang-orang terpilih. Mereka yang mungkin tak sadar bahwa mereka sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar dalam kehidupan ini. Jika kamu pernah merasa atau berinteraksi dengan salah satu dari makhluk-makhluk ini, baik dalam dunia nyata, melalui mimpi, atau bahkan melalui tanda-tanda alam yang tak terduga, bisa jadi ini adalah sinyal bahwa kamu adalah orang yang istimewa, yang memiliki perjalanan hidup berbeda dari kebanyakan orang. Mungkin saja, kamu sedang berada pada titik awal perjalanan spiritual yang lebih mendalam. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang telah lama bersama channel ini. Setiap dukungan yang kalian berikan, baik itu melalui like, subscribe, maupun komentar yang penuh semangat, adalah alasan utama mengapa channel ini dapat terus tumbuh dan berkembang. Tanpa kalian, channel ini tidak akan berarti apa-apa. Terima kasih juga untuk setiap subscriber yang telah bergabung, setiap like yang kalian berikan, dan setiap komentar yang penuh semangat. Kalian luar biasa. Kami sangat menghargai setiap bentuk dukungan yang kalian berikan, karena itulah yang mendorong kami untuk terus berkembang. Kalian semua adalah bagian penting dari perjalanan kami, dan bersama-sama, kita akan terus mengeksplorasi banyak hal luar biasa yang ada di sekitar kita. Dengan setiap langkah dan setiap video, kita akan terus belajar lebih dalam dan saling memberi inspirasi untuk menjadi lebih baik. Saya ingin mengajak kalian untuk melakukan sesuatu yang sederhana, namun penuh makna. Tinggalkan komentar dengan angka 99, karena ini bukan sekadar angka. Ini adalah simbol yang kuat yang akan mengirimkan sinyal ke semesta. Angka ini bukan hanya sekadar sebuah angka yang kita tuliskan, tetapi sebuah tanda yang akan memperkuat pesan yang ingin kamu terima dalam hidup. Pesan yang mengingatkanmu untuk terus fokus pada pelayanan, transformasi diri, dan kesiapan untuk menutup babak lama dalam hidup, agar jalan menuju pemahaman spiritual yang lebih dalam terbuka lebar. Setiap angka ini adalah sebuah pengingat untuk membuka hati, menerima perubahan, dan menyambut pengalaman baru yang akan membawa kita pada kebijaksanaan yang lebih tinggi. Dengan setiap tanda yang kita kirimkan kepada alam semesta, kita secara tidak langsung membuka pintu untuk lebih banyak pengalaman spiritual yang lebih dalam. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan, dan setiap momen dalam hidup kita, bahkan yang tampaknya sepele sekalipun, memiliki makna yang mendalam jika kita mau untuk merenunginya. Terimalah tanda-tanda itu, pahami maknanya, dan biarkanlah itu membawa kita pada pemahaman yang lebih tinggi dan lebih bijaksana. Melalui interaksi dengan alam, baik itu melalui hewan, alam sekitar, atau bahkan pengalaman spiritual yang datang, dalam bentuk mimpi atau kejadian tak terduga,
kita akan semakin menyadari bahwa kehidupan ini lebih dari sekadar rutinitas harian. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih dalam yang menghubungkan kita semua. Dan semakin kita membuka diri terhadap tanda-tanda ini, semakin kita dapat merasakan kehadiran yang lebih besar yang sedang memandu kita. Ingatlah bahwa, dalam perjalanan ini, kamu tidak pernah sendirian. Setiap hewan, setiap tanda, setiap sinyal yang datang ke dalam hidupmu, semuanya adalah bagian dari perjalanan spiritual yang lebih besar. Semua ini adalah petunjuk-petunjuk yang memberi kita arahan untuk terus melangkah, untuk terus berkembang, dan untuk membuka diri terhadap kebijaksanaan yang lebih dalam. Jadi, tetaplah terbuka, tetaplah peka terhadap tanda-tanda, dan teruslah berjalan dengan keyakinan, karena perjalananmu baru saja dimulai. Bab 1. Kucing, penjaga dimensi spiritual. Kucing, hewan yang tampaknya sederhana, sesungguhnya memegang peranan yang lebih besar dalam banyak kebudayaan dan tradisi spiritual. Dalam banyak ajaran kuno, kucing diyakini memiliki peran yang sangat khusus sebagai makhluk yang mampu menjembatani dua dunia yang berbeda, yakni dunia fisik dan dunia spiritual. Kucing, dengan kecerdasannya yang luar biasa, dipercayai sebagai penjaga yang setia, berdiri di ambang gerbang antara kedua dunia ini. Meskipun kita tidak dapat melihatnya, kucing memiliki kemampuan untuk merasakan kehadiran energi-energi halus yang tidak dapat dijangkau oleh indera manusia biasa. Pernahkah kamu mendapati diri kamu duduk di teras rumah atau berada di tempat yang tidak biasa, dan tiba-tiba seekor kucing muncul tanpa ada alasan yang jelas? Kucing tersebut tidak sekadar lewat begitu saja, melainkan duduk, terkadang berlama-lama, di dekatmu atau bahkan menatap dalam-dalam seolah-olah bisa membaca setiap lapisan hatimu. Ini bukan hanya perilaku kucing yang biasa. Itu adalah bentuk komunikasi yang lebih mendalam. Komunikasi yang tidak mengandalkan kata-kata, melainkan bahasa energi yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang peka terhadap getaran yang lebih halus. Kucing tidak tertarik pada hal-hal yang riuh dan penuh kepalsuan. Mereka lebih tertarik pada energi yang bersih, jujur, dan tenang. Hanya mereka yang membawa aura positif dan ketenangan sejati yang bisa menarik perhatian kucing. Jiwa-jiwa yang sedang berkembang secara spiritual, yang memancarkan energi damai dan kedamaian dalam dirinya, adalah mereka yang seringkali dipilih oleh kucing untuk ditemani. Kucing memiliki kepekaan yang luar biasa terhadap getaran energi di sekitar mereka, dan mereka mampu merasakan aura seseorang. Apakah itu aura seseorang yang sedang dalam perjalanan spiritual, atau seseorang yang baru saja melalui proses penyembuhan dari luka-luka batin yang mendalam? Jika kucing datang mendekatimu tanpa kamu memanggilnya, seringkali duduk di pangkuanmu atau tidur di dekatmu, itu bisa menjadi pertanda bahwa energi yang kamu miliki memberikan kenyamanan bagi mereka. Bahkan lebih dari itu, bisa jadi kucing tersebut hadir sebagai bentuk perlindungan spiritual. Dalam banyak ajaran esoterik, kucing dipercaya memiliki kemampuan untuk menyerap energi negatif di sekitarnya dan mengubahnya menjadi energi yang lebih positif. Jika kamu merasa lebih tenang saat berada di dekat kucing, atau suasana rumah menjadi lebih damai setelah kehadiran mereka, itu bukanlah kebetulan. Mereka membantu membersihkan ruang energi di sekitarmu, menghilangkan kekusutan yang tak terlihat oleh mata, dan membawa kedamaian yang lebih dalam ke dalam lingkunganmu. Keberadaan kucing dalam hidupmu lebih dari sekadar peliharaan. Mereka adalah penjaga yang penuh ketenangan, bahkan penyembuh yang hadir dalam diam. Terkadang seekor kucing datang hanya untuk duduk di dekatmu, tanpa mengharapkan perhatian atau makanan, hanya menatapmu dalam keheningan. Meskipun seolah-olah hal ini sederhana, kenyataannya itu adalah momen spiritual yang dalam. Itu seperti kucing tersebut sedang mengamati jiwamu, mencoba memahami siapa dirimu yang sebenarnya. Tanpa perlu kata-kata, mereka tahu bahwa kamu sedang melalui perjalanan hidup yang penuh dengan perubahan. Mungkin sebuah pencarian, mungkin kebangkitan spiritual, atau mungkin luka-luka yang sedang disembuhkan. Banyak orang yang melaporkan bahwa kucing mereka datang dengan cara yang sangat khusus pada momen-momen kehidupan yang penuh tekanan dan pergolakan batin. Misalnya, setelah mereka kehilangan orang yang sangat mereka cintai, atau ketika mereka merasa hilang arah dalam hidup, atau bahkan saat mengalami keraguan yang mendalam.
Di saat-saat seperti itu, kucing tidak hanya hadir secara fisik, tetapi mereka juga hadir secara spiritual, seolah ingin mengatakan, "Aku di sini, kamu tidak sendirian." Momen ini bisa menjadi sangat berarti, karena kucing seolah menjadi pengingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang mengawasi perjalanan hidupmu. Apabila kucing sering muncul dalam hidupmu, baik dalam bentuk fisik maupun dalam mimpi, itu bisa menjadi sebuah tanda bahwa kamu sedang dilindungi oleh kekuatan yang lebih tinggi. Semesta, dengan caranya yang misterius, mengirimkan makhluk lembut ini untuk mendampingi perjalanan jiwamu. Lebih dari itu, kedatangan mereka juga menandakan bahwa kamu diakui memiliki energi yang tidak biasa. Kamu membawa kedamaian yang langka, sebuah kualitas yang dihargai oleh alam semesta. Jiwa-jiwa yang telah dipilih untuk menempuh perjalanan spiritual seringkali tidak dikelilingi oleh banyak manusia, tetapi justru ditemani oleh makhluk-makhluk alam yang sudah tahu lebih dulu siapa dirimu yang sebenarnya. Kucing, dalam banyak hal, adalah salah satu penjaga spiritual yang paling setia dan penuh kasih. Mereka hadir dengan cara yang tidak selalu bisa dipahami dengan mudah, namun kehadiran mereka membawa sebuah pengertian yang lebih dalam. Mereka bukan sekadar hewan peliharaan, mereka adalah pembimbing yang diam-diam menjaga keseimbangan energi dalam kehidupan kita. Jika kamu pernah merasa hadirnya kucing membawa kedamaian dan kenyamanan, percayalah bahwa itu bukan kebetulan. Mereka adalah penjaga yang selalu ada, menjaga agar kita tetap berada dalam jalur yang benar, dan mengingatkan kita untuk selalu menjaga energi dalam diri tetap bersih dan murni. Bab 2. Anjing, penjaga kesetiaan dan kasih yang peka terhadap energi. Anjing telah lama dikenal sebagai sahabat setia manusia, hewan yang selalu menemani kita dengan penuh kasih sayang. Mereka bukan hanya penjaga rumah atau teman bermain, melainkan makhluk yang memiliki kemampuan spiritual luar biasa. Ketika kita berbicara tentang anjing, kita seringkali teringat pada loyalitas dan kehangatannya. Namun, lebih dari itu, anjing memiliki kemampuan luar biasa dalam merasakan energi yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Meskipun tampak sebagai makhluk yang sangat sederhana, dengan kelakuan yang ramah dan penuh cinta, anjing memiliki indera spiritual yang tajam. Mereka mampu membaca aura seseorang dengan sangat cepat. Dalam waktu yang singkat, anjing bisa merasakan energi yang ada di sekitar kita. Apakah energi tersebut positif, penuh kasih sayang, atau justru ada sesuatu yang gelap dan tersembunyi? Dalam hati kita mereka tahu. Jika kamu pernah merasakan kehadiran seekor anjing yang tiba-tiba mendekatimu, menyambutmu dengan penuh kasih, bahkan tanpa dipanggil, itu bukan kebetulan. Anjing mampu merasakan getaran-getaran halus yang seringkali tidak kita sadari. Mereka tahu kapan kita dalam keadaan bahagia, cemas, atau bahkan terpuruk. Bayangkan jika suatu ketika kamu merasa lelah dan gelisah, dan tiba-tiba seekor anjing datang menghampiri. Tidak hanya datang begitu saja, tetapi memberikan kenyamanan, menjadikan dirinya sebagai sumber ketenangan di tengah kekosongan batin yang kamu rasakan. Itulah salah satu keajaiban yang dimiliki oleh anjing. Kepekaan mereka terhadap energi dan perasaan manusia bukanlah hal biasa. Dalam hitungan detik, mereka bisa merasakan ketulusan hati kita. Energi yang terpancar dari dalam diri kita bisa dirasakan mereka dengan sangat jelas. Ketulusan, niat baik, dan energi positif yang kita bawa akan membuat mereka merasa nyaman berada di dekat kita. Mungkin saja saat mereka mendekat, mereka merasakan bahwa kita adalah sosok yang memiliki cahaya dalam diri, jiwa yang bersih, dan energi yang menenangkan. Seringkali, anjing tidak hanya hadir sebagai penjaga fisik, tetapi juga sebagai penjaga spiritual yang peka terhadap perubahan energi di sekitar mereka. Dalam banyak cerita, kita sering mendengar kisah tentang anjing yang muncul di saat-saat kritis. Ketika seseorang sedang merasa terpuruk atau kesepian, kehadiran mereka seperti membawa angin segar, memberikan ketenangan, dan bahkan memberikan kekuatan untuk terus melangkah. Mereka tidak hanya memberikan rasa aman dari ancaman fisik, tetapi juga menyampaikan aura kasih yang mampu meresap hingga ke dalam jiwa. Anjing dengan naluri pelindungnya yang sangat kuat mampu merasakan adanya ancaman yang datang bukan hanya dari dunia fisik, tetapi juga dari dunia yang lebih halus. Ketika ada energi negatif atau aura yang tidak baik di sekitarmu,
Anjing akan menunjukkan reaksi, mungkin dengan menggonggong, menundukkan kepalanya, atau bahkan mendekat dan menenangkanmu dengan keberadaannya. Ini adalah bentuk perlindungan yang lebih dalam, yang melibatkan jiwa dan energi kita, bukan hanya tubuh kita. Anjing adalah penjaga yang tidak tampak, yang menjaga keseimbangan batin pemiliknya dengan cara yang tak terungkapkan. Makhluk yang memiliki ikatan kuat dengan anjing sering merasakan bahwa mereka memiliki teman yang tidak hanya setia, tetapi juga dapat menguatkan. Seiring waktu, hubungan dengan anjing seringkali menjadi sumber kekuatan yang luar biasa. Mereka mengajarkan kita tentang kesetiaan tanpa syarat, tentang cinta yang tulus, dan tentang keberanian untuk tetap membuka hati, meskipun hidup penuh dengan tantangan. Jika kamu pernah merasa begitu terhubung dengan anjing, terutama di saat-saat tertentu ketika anjing tersebut tiba-tiba datang tanpa alasan yang jelas, atau selalu ada di saat-saat sulitmu, itu adalah tanda bahwa semesta mengirimkan penjaga yang sangat setia untuk mendampingimu. Anjing hadir bukan hanya untuk menjadi teman biasa, tetapi untuk menjadi simbol bahwa hatimu memang bersih, dan jiwa kamu terpilih untuk menjalani jalan yang penuh makna. Dalam perjalanan hidup ini, anjing seringkali menjadi pelindung yang tidak terlihat, namun dampaknya sangat besar. Mereka memberi kita rasa aman dan kedamaian, serta mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian. Jadi, saat kamu merasa kehadiran anjing mendekat dengan penuh kehangatan, tidak usah merasa heran. Itu adalah salah satu bahasa alam dan semesta yang mengingatkanmu bahwa kamu selalu dilindungi, diperhatikan, dan diberi energi positif untuk terus maju. Keberadaan anjing di sampingmu adalah pengingat bahwa dalam setiap langkah hidupmu ada penjaga yang setia, yang mampu merasakan kedalaman jiwamu tanpa kata-kata. Mereka hadir untuk memberi kedamaian, menguatkan, dan menjaga keseimbangan energi batinmu. Tidak ada yang lebih indah selain mengetahui bahwa kamu tidak pernah sendirian, bahwa ada makhluk setia yang senantiasa menjaga dan melindungi energi batinmu, bahkan tanpa kita sadari. Bab 3. Burung merpati, pembawa pesan ilahi dan simbol perlindungan. Burung merpati sejak zaman dahulu sudah dikenal dalam berbagai budaya dan tradisi spiritual sebagai simbol perdamaian, cinta, serta sebagai pembawa pesan dari dunia yang lebih tinggi. Keberadaannya sering dikaitkan dengan harapan, perlindungan, dan penguatan yang datang dari alam semesta. Dalam banyak kisah spiritual, burung merpati dipercaya sebagai perantara yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia roh dan semesta yang lebih luas. Jika burung merpati sering muncul di dekatmu, bahkan hinggap di jendela atau halaman rumahmu, jangan anggap itu sebagai kebetulan semata. Itu adalah pertanda kuat bahwa kamu sedang berada di bawah penjagaan dan perlindungan yang sangat khusus dari alam semesta. Setiap kali merpati muncul, itu bukan sekadar fenomena alami. Sebaliknya, kemunculannya membawa sebuah pesan yang lebih dalam, pesan spiritual yang akan memperkuat hatimu. Kehadiran merpati adalah pengingat bahwa kamu tidak pernah berjalan sendirian dalam hidup ini, bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang selalu siap untuk mendukungmu. Merpati, dalam pandangan banyak tradisi spiritual, melambangkan hubungan yang harmonis antara manusia dengan energi yang lebih tinggi. Mereka adalah simbol kedamaian yang datang untuk mengingatkan bahwa doa-doamu telah didengar dan kamu sedang dibimbing menuju jalan yang benar. Mereka hadir untuk memberimu semangat agar terus maju. Meskipun perjalanan hidupmu penuh dengan tantangan dan rintangan, ada kekuatan yang bekerja di balik layar, menjaga agar setiap langkah yang kamu ambil tetap selaras dengan takdir yang telah digariskan untukmu. Dalam tradisi tertentu, burung merpati juga sering dikaitkan dengan malaikat atau roh pelindung yang mengawasi perjalanan hidup setiap manusia. Mereka bukan hanya membawa pesan dari dunia spiritual, tetapi juga menjadi simbol cinta tanpa syarat, pengampunan, dan kedamaian batin yang mendalam. Ketika merpati sering muncul di sekitarmu, itu adalah tanda bahwa ada energi ilahi yang siap untuk membantu dan menjaga agar kamu tidak tersesat, bahkan dalam perjalanan yang penuh kesulitan. Keberadaan merpati yang konsisten di lingkunganmu adalah pengingat lembut bahwa meskipun hidupmu penuh dengan ketidakpastian, ada kekuatan ilahi yang senantiasa mendampingimu.
Bagi jiwa-jiwa terpilih, burung merpati seringkali muncul pada saat-saat yang penuh makna. Ketika kamu sedang mencari jawaban atas pertanyaan hidupmu, menghadapi keputusan besar, atau memulai babak baru dalam kehidupanmu. Kehadiran merpati menjadi simbol keyakinan dan harapan, mengingatkanmu untuk tetap berpegang pada niat baik dan keyakinan bahwa segala sesuatu akan berjalan sesuai dengan rencana ilahi. Lebih jauh lagi, burung merpati mengajarkan kita pentingnya menjaga kedamaian dan keharmonisan dalam diri kita sendiri dan dengan orang-orang di sekitar kita. Kehidupan spiritual yang baik bukan hanya berfokus pada pencapaian pribadi, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa menjadi pembawa cahaya bagi orang lain, menyebarkan cinta, ketenangan, dan kebijaksanaan dalam setiap langkah yang kita ambil. Jiwa terpilih tidak hanya dituntut untuk memiliki kekuatan dan visi, tetapi juga untuk menjadi contoh nyata dalam menyebarkan kedamaian di dunia ini. Jika kamu pernah merasakan kehadiran burung merpati yang sering datang menghampiri, atau bahkan jika kamu merasa ada pesan khusus yang disampaikan melalui keberadaan mereka, jangan abaikan tanda tersebut. Itu bisa jadi cara alam semesta memberitahumu bahwa kamu sedang berada di bawah perlindungan spiritual dan bahwa doa-doamu sedang dijawab dengan cara yang sangat halus namun penuh makna. Kehadiran merpati adalah cara semesta mengingatkanmu bahwa kamu berada dalam perjalanan yang luar biasa. Dan setiap langkah yang kamu ambil sedang dipandu oleh energi positif dan kedamaian. Cobalah untuk berhenti sejenak saat melihat burung merpati, rasakan kedamaian yang mereka bawa. Biarkan dirimu merasa terhubung dengan alam semesta, dan yakini bahwa kamu tidak berjalan sendirian. Setiap kali kamu melihat merpati terbang di langit atau hinggap di dekatmu, ingatlah bahwa itu adalah sinyal dari semesta bahwa kamu adalah jiwa terpilih yang sedang dibimbing untuk membawa perubahan positif dan cinta di dunia ini. Kamu adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, dan setiap tindakanmu memiliki dampak yang lebih luas dari yang bisa kamu bayangkan. Oleh karena itu, ketika burung merpati datang mendekat, percayalah bahwa itu adalah simbol bahwa kamu sedang berada dalam perjalanan spiritual yang penuh harapan dan kedamaian. Jangan ragu untuk meresapi setiap momen tersebut, karena kehadiran merpati adalah bukti bahwa alam semesta selalu menjaga dan membimbing langkah-langkah kita menuju kebaikan yang lebih besar. Bab 4. Burung hantu, simbol kebijaksanaan dan penuntun dunia roh. Burung hantu telah lama dikenal sebagai simbol misteri dan kebijaksanaan dalam berbagai budaya di seluruh dunia. Dalam mitologi, burung hantu sering dikaitkan dengan dunia gaib dan pengetahuan yang tersembunyi, memiliki kemampuan untuk melihat lebih jauh dari apa yang biasa dipahami oleh manusia. Kehadirannya bukanlah kebetulan, melainkan sebuah panggilan atau pertanda yang mengajak kita untuk lebih mendalami kedalaman spiritual dalam diri kita. Jika kamu pernah melihat burung hantu pada waktu yang tidak biasa, di tempat yang sepi, atau bahkan dalam mimpi yang terasa begitu nyata, itu bisa jadi adalah tanda bahwa semesta sedang membuka pintu bagi dirimu untuk memasuki dimensi kebijaksanaan yang lebih tinggi. Burung hantu berfungsi sebagai penuntun, membantu jiwa-jiwa terpilih untuk melihat apa yang tersembunyi di balik tabir kehidupan sehari-hari, membawa kita untuk mengungkap rahasia batin yang mungkin selama ini tersembunyi atau terlupakan. Secara spiritual, burung hantu mengajarkan kita untuk berani menyelami kegelapan, bukan sebagai sesuatu yang menakutkan, tetapi sebagai bagian dari proses penyembuhan dan pencerahan. Jiwa yang terpilih tidak hanya berani menghadapi terang, tetapi juga bersedia menatap bayangan dan ketakutan terdalam yang mungkin selama ini kita hindari. Kehadiran burung hantu mengingatkan kita bahwa dalam kegelapan, kebenaran sejati dapat ditemukan dan kebijaksanaan lahir dari sana. Selain itu, burung hantu dikenal dengan penglihatannya yang tajam, mampu melihat dalam kegelapan yang paling pekat sekalipun. Ini menggambarkan kemampuan jiwa terpilih untuk melihat situasi dan masalah dari perspektif yang lebih luas. Mereka tidak hanya melihat permukaan, tetapi mampu memahami pola-pola yang tersembunyi, membaca antara baris kehidupan, dan bahkan mengantisipasi perubahan yang akan datang. Ini adalah karunia spiritual yang langka dan berharga, yang membantu kita melihat dunia dengan cara yang lebih mendalam dan bijaksana. Momen ketika burung hantu muncul seringkali bertepatan dengan fase kehidupan yang penuh kebingungan
atau ketidakpastian. Mungkin kamu sedang di persimpangan jalan, menghadapi keputusan besar, atau tengah mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan eksistensial yang mengusik. Burung hantu datang sebagai pengingat untuk tidak takut dalam mencari kebenaran, meskipun jalannya penuh dengan teka-teki dan rintangan yang harus dihadapi. Ia hadir untuk memberi kita bimbingan dan panduan, membantu kita untuk tetap teguh di jalan yang benar. Dalam beberapa budaya, burung hantu juga dianggap sebagai penjaga dunia roh, yang membantu jiwa-jiwa melintasi batas kehidupan dan kematian. Jika kamu mengalami pengalaman spiritual yang kuat seperti bertemu dengan burung hantu dalam mimpi, atau melihatnya secara langsung dalam situasi yang tidak terduga, itu bisa jadi tanda bahwa kamu sedang berada dalam fase transformasi spiritual yang sangat penting. Fase ini mungkin membawa kita semakin dekat dengan pemahaman hakikat hidup dan tujuan sejati jiwa kita. Jiwa yang terpilih, yang memiliki hubungan erat dengan energi burung hantu, seringkali menunjukkan ciri-ciri seperti rasa ingin tahu yang mendalam, kemampuan intuisi yang kuat dan ketenangan dalam menghadapi ketidakpastian. Mereka mampu menerima ketidaktahuan sebagai bagian dari perjalanan hidup dan melihat kegelapan sebagai ruang yang penuh dengan potensi untuk pertumbuhan dan pencerahan. Mereka tidak takut untuk bertanya, untuk menggali, dan untuk terus mencari makna yang lebih dalam setiap pengalaman yang mereka jalani. Jadi, jika kamu merasakan kehadiran burung hantu di sekitarmu, jangan anggap itu sebagai sesuatu yang menakutkan atau pertanda buruk. Sebaliknya, anggaplah itu sebagai panggilan dari alam semesta, sebuah ajakan untuk lebih mendalami kebijaksanaan batin, mempercayai intuisi, dan berani menapaki jalan spiritual yang penuh misteri, namun kaya akan pencerahan. Burung hantu hadir untuk mengingatkan kita bahwa jiwa yang terpilih tidak hanya cemerlang dalam terang, tetapi juga kuat dan bijaksana dalam kegelapan. Mereka adalah penuntun yang membantu kita menyusuri lorong-lorong terdalam dalam perjalanan untuk menemukan jati, diri sejati dan makna hidup yang sesungguhnya. Jadi biarkan kehadiran burung hantu mengarahkanmu, membuka matamu terhadap dunia yang lebih besar dan penuh kebijaksanaan. Karena dalam setiap petunjuk yang ia berikan, ada kedalaman dan pencerahan yang akan membimbingmu menuju kehidupan yang lebih bermakna. Bab 5. Kupu-kupu, simbol transformasi jiwa dan perjalanan menuju pencerahan. Kupu-kupu seringkali dipandang sebagai makhluk yang penuh keindahan, menari-nari di antara bunga-bunga dengan warna-warna cerah yang menawan. Namun dalam dunia spiritual, kupu-kupu memiliki makna yang jauh lebih dalam. Ia adalah simbol transformasi yang mendalam, perubahan yang tak terelakkan, dan pembaruan jiwa yang mengarah pada pencerahan. Keindahannya yang mempesona tidak hanya terletak pada penampilannya, tetapi juga pada perjalanan hidupnya yang menggambarkan perjalanan jiwa dalam evolusi spiritual yang penuh makna. Proses hidup kupu-kupu dimulai dengan kehidupan yang sederhana dan terbatas, yakni dari telur, kemudian bertransformasi menjadi ulat, lalu memasuki fase kepompong yang penuh kegelapan dan ketidakpastian. Pada akhirnya, setelah melewati segala rintangan, ia keluar sebagai makhluk yang jauh lebih indah dan sempurna, dengan sayap yang kuat dan penuh warna. Proses ini menggambarkan perjalanan batin setiap jiwa dalam menemukan kekuatan spiritual yang tersembunyi, sebuah perjalanan yang penuh dengan tantangan, namun menjanjikan pencerahan yang luar biasa. Saat kupu-kupu hadir dalam hidupmu, baik itu secara nyata maupun dalam mimpi, itu bisa menjadi pertanda bahwa jiwamu tengah menjalani transformasi yang mendalam. Mungkin kamu adalah salah satu dari jiwa-jiwa terpilih yang sedang dipersiapkan untuk membawa cahaya bagi dunia. Sebagaimana kupu-kupu harus melewati fase kepompong yang penuh kegelapan dan ketidakpastian, begitu pula jiwa-jiwa terpilih seringkali menjalani fase kehidupan yang penuh dengan ujian, penderitaan dan kesendirian. Namun fase ini bukanlah sebuah hukuman. Itu adalah waktu yang sangat penting, sebuah proses persiapan di mana Tuhan dan alam semesta tengah membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih indah. Kepompong adalah tempat yang sunyi dan terkadang terasa sangat mengerikan. Begitu pula dengan fase kehidupan kita yang penuh tantangan. Kita mungkin merasa terisolasi, terasing, bahkan tidak dimengerti oleh orang lain.
Mungkin kita harus melepaskan banyak hal yang sangat kita cintai. Namun, jangan khawatir, karena di balik segala penderitaan itu, ada kebijaksanaan yang sedang dipupuk di dalam diri kita. Sama seperti ulat yang akhirnya keluar dari kepompong sebagai kupu-kupu yang indah, kita pun akan keluar dari masa sulit ini sebagai versi yang lebih kuat dan lebih mulia dari diri kita sendiri. Kupu-kupu datang kepada kita sebagai pengingat bahwa perubahan adalah bagian dari proses pertumbuhan yang perlu dijalani untuk mencapai pencerahan. Ketika kamu mengalami perubahan besar dalam hidup, entah itu secara spiritual, emosional, atau bahkan dalam aspek kehidupan lainnya seperti pekerjaan, hubungan, atau panggilan jiwa, kupu-kupu hadir untuk menunjukkan bahwa kamu sedang berada di jalur yang benar. Jangan takut untuk melepaskan apa yang tidak lagi sejalan dengan tujuan hidupmu. Setiap hal yang kita tinggalkan adalah bagian dari perjalanan kita menuju kedewasaan dan pencerahan. Secara energetik, kupu-kupu membawa getaran yang penuh dengan kedamaian, keindahan, dan keceriaan. Mereka tidak datang begitu saja. Kupu-kupu tertarik pada energi yang lembut, jujur, dan bersih. Energi yang biasanya dipancarkan oleh jiwa-jiwa yang telah melalui berbagai proses penyucian batin. Jika kupu-kupu muncul saat kamu sedang bermeditasi, berdoa, atau bahkan ketika kamu merasa terjebak dalam kebingungannya hidup, itu bisa jadi pertanda bahwa alam semesta sedang memberikan penguatan kepada kamu. Kamu tidak sendiri, kamu sedang dibimbing. Banyak orang yang merasakan kehadiran kupu-kupu setelah kehilangan orang yang mereka cintai. Dalam banyak kepercayaan spiritual, kupu-kupu dianggap sebagai simbol pesan dari roh atau leluhur yang telah tiada, menyampaikan kasih sayang, dukungan dan perlindungan dari dunia yang tak tampak. Kehadiran kupu-kupu bisa menjadi pengingat bahwa hubungan kita dengan dunia roh tetap terjaga, meskipun fisik kita terpisah oleh waktu dan ruang. Jiwa-jiwa yang terpilih seringkali menjadi jembatan antara dunia fisik dan dunia roh. Kupu-kupu yang datang kepada kita mungkin menandakan bahwa kita memiliki tugas spiritual tertentu yang belum sepenuhnya kita sadari. Lebih dari sekadar simbol, kupu-kupu mengajarkan kita bahwa tanpa perubahan, tidak ada pertumbuhan yang sejati. Dan tanpa keberanian untuk melepaskan yang lama, tidak akan ada ruang bagi yang baru untuk berkembang. Mereka yang terpilih oleh Tuhan seringkali dipimpin untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan, kehilangan, kekecewaan, bahkan kehancuran. Namun, melalui semua itu, mereka akan muncul dengan kebijaksanaan dan kekuatan yang tidak dimiliki oleh jiwa-jiwa lain. Jika kamu merasa terhubung dengan kupu-kupu atau sering melihatnya dalam momen-momen yang tak biasa, misalnya ketika kamu sedang berdoa atau saat kamu sedang merenung tentang sesuatu yang penting, anggaplah itu sebagai konfirmasi bahwa kamu sedang berada dalam masa transformasi yang sakral. Jangan takut akan perubahan yang datang. Jangan takut akan rasa sakit yang mungkin harus kamu alami. Seperti halnya kupu-kupu yang indah, keindahanmu juga akan muncul setelah kamu berani keluar dari kepompong yang mengekangmu. Jiwa-jiwa yang terpilih bukanlah mereka yang hidupnya selalu mudah. Mereka adalah mereka yang terus bertumbuh, meski dalam kesulitan dan tantangan hidup yang berat. Kupu-kupu datang untuk mengingatkanmu bahwa, meskipun segala sesuatunya tampak runtuh, kamu sedang berada dalam proses kelahiran kembali. Jiwamu sedang dipersiapkan untuk terbang tinggi, membawa pesan cinta, harapan, dan keindahan ke dunia. Bab An, lebah, simbol ketekunan ilahi dan jiwa yang membawa keharmonisan. Di balik tubuh kecil dan sayap yang bergetar cepat, lebah menyimpan makna spiritual yang sangat mendalam. Mereka lebih dari sekadar serangga pekerja yang menghasilkan madu. Lebah adalah makhluk yang memiliki keselarasan, ketekunan, dan misi ilahi yang luar biasa. Dalam dimensi spiritual, keberadaan lebah seringkali dihubungkan dengan jiwa-jiwa yang sedang melaksanakan tugas penting di dunia ini. Tugas yang membawa keseimbangan, membangun kehidupan, dan menumbuhkan energi positif di sekitar mereka. Jiwa yang terpilih oleh Tuhan cenderung memiliki energi yang serupa dengan lebah. Diam-diam bekerja, penuh fokus, rajin, dan memberikan dampak besar. Mereka adalah simbol dari kerjasama, komunitas, dan dedikasi. Lebah hidup tidak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk koloni,
untuk sesuatu yang lebih besar dari sekadar keberadaan individu. Demikian pula, jiwa-jiwa yang terpilih tidak hanya hidup untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk memberikan manfaat dan penyembuhan bagi banyak orang, bahkan tanpa mereka sadari. Jika lebah sering mendekat, mengikuti gerakanmu, atau bahkan masuk ke rumahmu tanpa alasan yang jelas, itu bisa menjadi sinyal dari alam semesta bahwa energimu sedang selaras dengan getaran ilahi. Jiwa yang terpilih memancarkan aura kerja keras, keikhlasan, dan kemurnian, sifat-sifat yang sangat dihargai oleh alam semesta dan yang dikenali oleh makhluk seperti lebah. Mereka tidak datang kepada mereka yang malas, apatis, atau egois. Mereka tertarik pada jiwa-jiwa yang meski lelah tetap melangkah maju, yang meski tak terlihat tetap memberikan yang terbaik. Lebah juga merupakan penjaga frekuensi penyembuhan. Madu yang mereka hasilkan bukan hanya lezat, tetapi juga memiliki sifat penyembuhan yang luar biasa. Ini mencerminkan energi dari jiwa terpilih. Mereka sering menjadi tempat bagi orang lain untuk pulih dan mendapatkan kenyamanan, meskipun mereka sendiri jarang menerima pelukan yang sama. Kehadiran lebah di sekitarmu adalah pesan dari semesta bahwa meskipun perjuanganmu tampak tak dihargai, langit melihat segala usaha yang kamu lakukan. Kamu dihargai oleh kekuatan yang lebih tinggi, dan perjuanganmu sedang membangun sesuatu yang besar. Kadang-kadang, lebah muncul dalam jumlah banyak di sekitar tempat tinggalmu atau dalam mimpi yang berulang. Ini bisa menjadi peringatan bahwa waktumu untuk menghasilkan madu spiritual telah tiba. Artinya, waktumu untuk membagikan cahaya, kebijaksanaan, atau karya yang telah kamu simpan dalam diam. Jiwa yang terpilih tidak boleh bersembunyi terus-menerus. Mereka harus menggali potensi mereka dan membagikannya kepada dunia, seperti lebah yang tanpa kenal lelah membangun sarang dan menghasilkan madu. Kamu pun diminta untuk setia pada tugas jiwamu, apapun bentuknya. Namun, yang menarik adalah bahwa lebah juga tahu kapan harus mempertahankan diri. Mereka tampak tenang dan damai, tetapi jika merasa terancam atau ada bahaya, mereka tidak ragu untuk menyengat demi melindungi tujuan mereka. Ini menggambarkan batas sehat yang dimiliki oleh jiwa terpilih. Meski penuh kelembutan, mereka tetap harus tahu kapan harus berkata cukup. Jiwa yang ditugaskan untuk membawa cahaya juga perlu menjaga dirinya dari mereka yang ingin meredupkan sinarnya. Jadi, jika kamu merasa selalu dikelilingi oleh lebah, atau mereka hanya muncul di waktu-waktu tertentu yang sangat emosional atau penuh beban, anggaplah itu sebagai kunjungan spiritual. Mereka datang dengan membawa pesan bahwa kamu tidak sendirian dalam perjuanganmu. Mereka datang untuk mengingatkanmu bahwa ketekunanmu sedang diperhatikan dan akan dibalas dengan manisnya madu kehidupan. Jiwa yang terpilih tidak selalu hidup dalam kemewahan dan kesenangan, tetapi mereka memiliki kekuatan batin yang luar biasa, kemampuan untuk menyembuhkan, dan hati yang tulus dalam diam. Alam semesta, melalui lebah, mengenali segala usaha dan ketulusan itu. Dan meskipun mereka sering tidak terlihat, kamu selalu dihargai oleh kekuatan yang lebih besar yang mengatur alam semesta ini. Bab 7. Serigala, sang penjaga kesunyian dan kekuatan jiwa terpilih. Serigala, makhluk yang penuh misteri, tak hanya dikenal karena keberaniannya, namun juga karena intuisi tajam yang dimilikinya. Kehadirannya seringkali terasa meski ia tidak selalu terlihat. Dalam banyak budaya dan kepercayaan spiritual, serigala menjadi simbol penting sebagai penjaga alam yang tidak tampak, pelindung dari rahasia yang suci, serta pemimpin yang bergerak dengan langkah sunyi. Serigala adalah makhluk yang tahu betul bagaimana rasanya berjalan sendiri di jalan yang penuh tantangan, menjauh dari keramaian, namun tetap memiliki kekuatan yang mengagumkan. Ini bukan sekadar simbol fisik, melainkan tanda yang mendalam, bahwa serigala datang untuk memberikan pengingat tentang perjalanan jiwa yang sejati. Bagi mereka yang sering merasa terhubung dengan serigala, baik melalui mimpi, gambar, film, atau bahkan melalui intuisi yang selalu mengarah padanya, kehadirannya bukanlah kebetulan. Ini adalah panggilan spiritual dari alam semesta. Jiwa-jiwa yang terpilih seringkali harus melalui perjalanan hidup yang berbeda dari kebanyakan orang.
Mereka tidak memilih kesendirian karena rasa takut atau keraguan, tetapi karena mereka dilahirkan untuk berjalan di jalur yang tidak biasa. Jalan yang mungkin tidak dimengerti oleh banyak orang. Serigala, sebagai makhluk yang memahami betul tentang kesendirian, mengerti perasaan mereka yang seringkali terasing, yang berada di pinggiran kelompok. Mereka bukanlah sosok yang bersembunyi dari ketakutan, melainkan sebagai pengamat yang menjaga, selalu berada di balik bayangan untuk melindungi dengan segala kekuatan. Bagi jiwa-jiwa terpilih, serigala bukan hanya sekadar simbol keberanian, namun juga pembimbing. Ketika kamu merasa terasing, kehilangan arah, atau bahkan merasa tidak ada yang mendampingi, serigala datang untuk mengingatkanmu bahwa kekuatan sejati berasal dari dalam dirimu sendiri, bukan dari keramaian atau pengakuan orang lain. Serigala memiliki sifat yang setia, namun sangat selektif dalam memilih siapa yang akan mereka lindungi. Mereka tidak akan mendekati siapapun sembarangan, melainkan hanya kepada mereka yang benar-benar mereka percayai. Sama halnya dengan jiwa-jiwa terpilih, mereka tidak mudah membuka diri, tetapi begitu mereka menemukan suku jiwa mereka, mereka akan mencintai dan melindungi dengan segenap kekuatan. Serigala mengajarkan kita banyak hal, terutama tentang pentingnya batasan, pentingnya menjaga energi, dan bagaimana untuk tidak mengkhianati diri sendiri demi penerimaan orang lain. Kehadiran serigala dalam hidupmu mungkin menjadi tanda bahwa kamu sedang dihadapkan pada masa transisi yang penting. Mungkin selama ini, kamu seringkali menahan potensi dalam diri atau bahkan menyembunyikan kelebihanmu agar tidak membuat orang lain merasa kecil. Namun, serigala tidak pernah dilahirkan untuk diam. Mereka mengaum dalam kesunyian, dan ketika waktunya tiba, mereka memimpin tanpa perlu pengakuan atau sorotan. Simbol serigala seringkali muncul saat seseorang sedang diuji, baik secara mental maupun spiritual. Mungkin kamu sedang merasa lelah, namun tidak bisa berhenti. Mungkin semua jalan terasa tertutup, namun kamu tetap berjalan. Mungkin kamu merasa sendiri, namun tetap memilih untuk melakukan kebaikan, bahkan jika itu tidak diakui oleh orang lain. Saat-saat seperti ini adalah saat serigala muncul. Bukan untuk menyelamatkanmu, tetapi untuk membangkitkan kekuatan dalam dirimu, yang mungkin selama ini tersembunyi. Bagi jiwa-jiwa yang dipilih oleh Tuhan, kehadiran serigala merupakan pengakuan dari alam semesta, bahwa kamu sedang berada di jalur yang benar, meskipun tak banyak orang yang memahaminya. Serigala tidak mencari panggung. Mereka tidak membutuhkan tepuk tangan atau pengakuan, karena mereka tahu bahwa mereka setia pada panggilan jiwa mereka. Jika kamu merasakan hal yang sama, jika kamu merasa bahwa jalanmu seringkali terasa sunyi, penuh dengan ujian, namun kamu tetap melangkah dengan penuh keyakinan, maka mungkin saja kamu adalah salah satu dari mereka, jiwa terpilih yang dipanggil untuk menjadi pemimpin spiritual dalam kesunyian. Bab 8. Singa, simbol keberanian ilahi. Singa, sang raja hutan, selalu menjadi simbol yang lebih dari sekadar kekuasaan. Ia bukan hanya dikenal karena kekuatannya yang luar biasa, tetapi juga sebagai lambang keberanian yang melampaui batasan fisik, martabat yang tidak dapat digoyahkan, serta perlindungan yang diberikan oleh kekuatan ilahi. Dalam banyak tradisi spiritual, singa seringkali dipandang sebagai penjaga kekuatan suci, melindungi mereka yang dipilih untuk menjalani misi besar dalam hidup mereka. Kehadirannya seringkali menandakan bahwa seseorang memiliki tugas penting yang harus dijalani, meskipun jalan tersebut mungkin tampak penuh rintangan. Bila kamu pernah merasa terhubung dengan singa, baik dalam mimpi, penglihatan batin, simbol-simbol yang muncul di sekitarmu, atau bahkan hanya dengan melihatnya secara langsung dan merasakan sentuhan emosional yang mendalam, itu bukanlah kebetulan. Itu adalah pesan dari semesta bahwa kamu sedang diperhatikan, dilindungi, dan disiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan. Jiwa yang terpilih seringkali tidak langsung menyadari kekuatan besar yang ada dalam dirinya. Mereka cenderung berjalan dengan rendah hati, meski banyak kali dihantui oleh luka batin dan perasaan ketidakberartian. Namun, di balik setiap luka dan kesulitan yang mereka hadapi, terdapat kekuatan yang luar biasa sedang dipersiapkan untuk bangkit. Singa hadir sebagai simbol kekuatan yang tersembunyi,
yang perlahan akan muncul pada saat yang tepat. Seperti singa yang tidak pernah mencari pengakuan, jiwa terpilih pun tidak memerlukan sorotan atau tepuk tangan untuk membuktikan kekuatannya. Kehadiran mereka sendiri sudah cukup untuk membuat orang lain menghormatinya. Bahkan tanpa kata-kata atau tindakan yang berlebihan, mereka tidak perlu berteriak untuk menunjukkan siapa mereka. Karena kekuatan mereka terletak pada ketenangan, keberanian, dan energi yang mereka pancarkan begitu alami. Jiwa yang terpilih juga menunjukkan kualitas yang serupa. Mereka tidak mencari panggung atau perhatian publik, namun aura mereka yang kuat membuat mereka tidak bisa diabaikan begitu saja. Tanpa sombong, mereka mampu membuat orang lain merasa aman, terinspirasi, atau bahkan terintimidasi oleh kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Itu bukanlah kesombongan, melainkan cahaya jiwa mereka yang terlalu terang untuk bisa dipalsukan. Jika kamu pernah bermimpi tentang singa atau merasa seolah-olah sosok singa muncul di hadapanmu saat berada dalam bahaya, itu bisa jadi pertanda bahwa kamu sedang dilindungi oleh kekuatan yang lebih besar dari dunia ini. Dalam ranah spiritual, singa seringkali muncul sebagai penjaga yang tak terlihat bagi mereka yang sedang berjalan di jalur yang berat, jalan yang sunyi dan penuh dengan ujian, namun juga penuh dengan tujuan yang lebih besar. Singa mengajarkan keberanian, tetapi bukan sekadar keberanian untuk bertarung secara fisik. Ia mengajarkan keberanian untuk menjadi diri sendiri, berani untuk berbeda, berani untuk bersinar, berani untuk menyuarakan kebenaran meskipun itu berarti harus menentang arus. Dan itulah kualitas yang hanya dimiliki oleh jiwa-jiwa terpilih. Mereka bukanlah orang-orang yang dikuasai oleh rasa takut. Mereka hidup dengan rasa tanggung jawab spiritual yang lebih besar, yang lebih kuat dari sekadar ketakutan terhadap penolakan atau kegagalan. Jiwa yang dipilih Tuhan seringkali diletakkan di lingkungan yang menantang bahkan keras, bukan untuk dihancurkan tetapi untuk membangkitkan singa yang selama ini terpendam di dalam diri mereka. Jiwa yang kuat bukanlah jiwa yang lahir dari kenyamanan. Mereka lahir dari luka, ditempa oleh penderitaan, dan dimurnikan oleh pengkhianatan. Namun, ketika mereka bangkit, dunia akan merasakannya. Mereka yang pernah merasakan penderitaan akan menunjukkan ketangguhannya dengan cara yang penuh kebijaksanaan dan kekuatan. Aura mereka tidak bisa disembunyikan. Tidak ada yang bisa menahan cahaya yang terpancar dari jiwa mereka, yang telah melewati api dan api tersebut malah memperkuat diri mereka. Jika kamu merasa ada energi besar yang ada di dalam dirimu, yang belum sepenuhnya kamu pahami, jika kamu merasa sedang disiapkan untuk sesuatu yang belum jelas, dan jika suara hatimu semakin keras walaupun dunia seakan tidak mendukungmu, maka itu bisa jadi tanda bahwa saatnya telah dekat. Singa dalam dirimu mulai bangkit. Itu artinya semesta telah melihat bahwa kamu layak untuk menjalani misi besar dalam hidupmu. Mereka yang terpilih tidak lahir sebagai pemimpin biasa. Mereka lahir dengan tujuan yang lebih besar dan lebih mulia. Mereka membawa api yang bisa menyulut semangat banyak jiwa. Api ini tidak hanya memberikan inspirasi, tetapi juga mengubah dunia. Ketika mereka mengaum, bukan dengan suara keras tetapi dengan kehadiran yang memancarkan kekuatan, dunia akan mendengarkan dan menghormati mereka. Ini adalah panggilan untuk mereka yang memiliki keberanian untuk menjalani jalan yang penuh tantangan. Ketika kamu merasa seperti terhubung dengan singa, itu berarti kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar, dan saatnya untuk bangkit dari segala keterbatasan dan menjalani takdirmu yang telah ditentukan oleh semesta. Bab 9. Lumba-lumba, pembawa energi penyembuhan dan cinta ilahi. Lumba-lumba adalah makhluk yang tak hanya dikenal karena kecerdasannya, tetapi juga karena kehadirannya yang penuh dengan energi lembut, halus, dan menyembuhkan. Mereka memiliki sifat yang luar biasa dalam dunia spiritual, dianggap sebagai utusan dari dimensi yang lebih tinggi, di mana bahasa utama adalah cinta dan kedamaian. Banyak tradisi spiritual di seluruh dunia memandang lumba-lumba sebagai simbol kasih sayang yang membawa kedamaian, menjadikan mereka salah satu makhluk yang paling dihormati di bumi. Bagi jiwa yang terpilih, kehidupan ini seringkali penuh dengan tantangan yang berat. Mereka mengalami luka demi luka, kehilangan demi kehilangan,
dan terkadang merasa bahwa hati mereka terlalu sensitif untuk dunia yang keras ini. Namun, justru melalui kepekaan itu, mereka memiliki kemampuan luar biasa untuk menyembuhkan. Jiwa-jiwa yang terpilih membawa frekuensi cinta yang begitu mendalam. Dan itulah alasan mengapa mereka begitu terhubung dengan makhluk seperti lumba-lumba. Jika kamu pernah merasa terhubung dengan lumba-lumba, baik itu saat berenang di laut, atau bahkan hanya ketika melihat gambar atau video mereka, itu bisa menjadi tanda bahwa kamu membawa energi penyembuhan dalam dirimu. Lumba-lumba memiliki kemampuan alami untuk merasakan energi yang dipancarkan oleh jiwa manusia, terutama mereka yang memiliki hati yang murni. Kehadiran mereka bukan hasil dari pelatihan, melainkan dorongan alami untuk mendekat pada energi positif yang mereka rasakan. Namun sayangnya energi cinta yang dibawa oleh jiwa-jiwa terpilih seringkali sulit diterima oleh lingkungan sekitar. Banyak di antara mereka merasa terasing, tidak dipahami, atau bahkan dianggap terlalu sensitif atau mendalam. Namun, kehadiran lumba-lumba mengingatkan kita bahwa kepekaan bukanlah sebuah kelemahan, melainkan sebuah anugerah. Dunia ini sedang sakit, dan hanya mereka yang mampu mencintai tanpa syarat yang dapat membantu menyembuhkannya. Lebih dari sekadar kedekatan emosional, lumba-lumba juga memiliki hubungan yang kuat dengan manusia di tingkat spiritual. Banyak orang melaporkan mengalami mimpi tentang lumba-lumba pada saat mereka sedang dalam proses penyembuhan batin atau saat mereka merasa terpuruk dalam kehidupan. Dalam mimpi tersebut, lumba-lumba datang membawa ketenangan, kebahagiaan, dan kadang-kadang pesan penting bahwa ini bukan ilusi semata. Banyak yang percaya bahwa lumba-lumba adalah makhluk yang membawa frekuensi dari dimensi yang lebih tinggi untuk membantu jiwa-jiwa yang sedang dipersiapkan untuk tugas cahaya. Jika akhir-akhir ini kamu merasa ada sesuatu yang berubah dalam hatimu, mungkin menjadi lebih peka terhadap penderitaan orang lain, atau sering menjadi tempat curhat meski kamu sendiri sedang terluka, itu adalah tanda bahwa energi penyembuh dalam dirimu sedang terbangun. Jiwa yang terpilih seringkali menjadi saluran untuk cinta Tuhan yang mengalir kepada orang lain, dan lumba-lumba adalah simbol dari peran suci ini. Lumba-lumba juga dikenal karena kemampuannya menggunakan suara untuk menyembuhkan. Suara mereka dipercaya mengandung getaran yang dapat mempengaruhi gelombang otak manusia, membantu membawa ketenangan dan rasa damai. Menariknya, jiwa-jiwa yang terpilih pun seringkali memiliki suara batin yang menenangkan orang lain. Mereka mungkin tidak menyadari, tetapi keberadaan mereka seringkali menjadi obat bagi jiwa yang terluka. Jika kamu pernah bermimpi atau merasa terhubung dengan lumba-lumba dengan cara yang tidak biasa, jangan abaikan perasaan itu. Mungkin itu adalah panggilan untuk mulai menyadari potensi spiritual yang ada dalam dirimu. Ini bukan tentang mencari popularitas, tetapi lebih tentang menjadi penyembuh dalam diam, dalam cinta, dan ketulusan. Karena mereka yang dipilih memiliki hati yang besar, bukan untuk menderita, tetapi untuk menjadi jembatan antara dunia yang terluka dan cinta Tuhan yang menyembuhkan. Alam dan makhluk hidup lainnya tahu siapa kamu sebenarnya. Mereka mengenal potensi besar yang ada dalam dirimu, yang mungkin masih tersembunyi, tetapi siap untuk diterangi. Lumba-lumba mengingatkan kita bahwa kita bisa menjadi bagian dari proses penyembuhan dunia ini, tidak dengan paksaan atau kekuatan, tetapi dengan cinta yang tulus dan kepekaan yang mendalam. Jika kamu merasakan hubungan yang kuat dengan mereka, itu bisa menjadi tanda bahwa kamu dipanggil untuk membawa energi penyembuhan bagi diri sendiri dan orang lain di sekitarmu. Pernahkah kamu merasakan bahwa dunia seolah tidak melihat siapa dirimu sebenarnya? Bahwa meski kamu berada di tengah keramaian, tidak ada seorang pun yang benar-benar mengerti isi hatimu? Jika iya, percayalah, kamu tidak sendirian. Banyak jiwa yang terpilih seringkali merasa terasing, seolah mereka berjalan di jalan yang berbeda. Mereka mencintai dalam diam, memaafkan tanpa diminta, dan memberi tanpa mengharapkan imbalan. Mereka mampu melihat luka di balik senyuman orang lain dan tetap bertahan meskipun hatinya sendiri hancur. Mereka adalah orang-orang yang meskipun dunia kadang tidak mampu memahami mereka, tetap melangkah dengan penuh keberanian dan ketulusan. Namun meskipun dunia seringkali menolak untuk memahami, ada satu hal yang selalu benar-benar mengenal mereka, alam semesta dan segala makhluk yang hidup di dalamnya.
Alam semesta memiliki cara yang sangat istimewa untuk mengenali cahaya yang ada dalam diri mereka. Hewan-hewan, yang sering dianggap sebagai penjaga alam, adalah makhluk yang paling peka terhadap cahaya ini. Kucing yang duduk di pangkuanmu bukan hanya mencari kehangatan. Burung yang hinggap di dekatmu bukan hanya kebetulan. Anjing yang menatapmu dengan tatapan penuh pengertian seolah tahu lebih dari yang kamu pikirkan. Mereka tahu sesuatu yang bahkan terkadang kamu sendiri lupakan. Kamu adalah jiwa yang terpilih. Kamu dipilih bukan karena kamu sempurna, tetapi karena jiwamu memiliki kekuatan untuk membawa perubahan. Mungkin saat ini kamu tidak bisa melihatnya, namun setiap luka yang kamu alami, setiap ujian yang kamu hadapi, dan setiap rasa tidak dipahami, semuanya sedang membentuk hatimu menjadi saluran kasih yang lebih besar daripada yang bisa kamu bayangkan. Jika kamu pernah berinteraksi dengan hewan-hewan yang disebutkan dalam video ini, jangan anggap itu sebagai kebetulan. Terkadang, pesan dari semesta tidak datang melalui kata-kata manusia, tetapi lewat tatapan seekor kucing, lewat kehadiran tiba-tiba seekor kupu-kupu, lewat mimpi tentang seekor serigala, atau bahkan perasaan damai luar biasa saat melihat lumba-lumba. Semua itu bukan ilusi. Itu adalah cara semesta untuk meneguhkan hatimu yang sedang lelah, untuk mengingatkanmu bahwa kamu tidak berjalan sendirian. Ada kekuatan yang lebih tinggi yang selalu melihat, menjaga, dan membimbingmu, bahkan ketika kamu sendiri mulai meragukan dirimu. Maka hari ini, izinkan dirimu untuk percaya bahwa jika hewan-hewan ini sering hadir dalam hidupmu, kamu bukanlah orang biasa. Kamu sedang dipersiapkan untuk tugas yang lebih besar. Tugas yang bukan untuk dunia melihat tetapi untuk dunia merasakan. Karena cahaya sejati tidak perlu sorotan. Cahaya sejati hanya membutuhkan kehadiranmu. Tuliskan di kolom komentar, hewan mana yang paling sering hadir dalam hidupmu. Mungkin itu adalah caranya semesta menyampaikan pesan kepada jiwamu. Dan jika kamu merasa video ini adalah pengingat untukmu, bagikanlah. Siapa tahu, ada jiwa lain yang sedang menunggu pengakuan dari alam bahwa mereka juga terpilih.